Baik, terima kasih sudah bergabung kembali di kelas kita, kelas etika bisnis. Pada kali ini kita akan membahas tentang bisnis dan perlindungan konsumen. Saat kita berbicara bisnis, kita berbicara ada transaksi jual beli yang menguntungkan di dalamnya. Jadi saat dia tidak menguntungkan, itu tidak dikatakan dengan bisnis. Tapi di luar dari itu, kita perusahaan untung, konsumen untung, di dalamnya juga harus diikuti dengan etika. Jadi ada batasan yang mereka tidak bisa lampaui. Baik, kita lihat pada gambar di sini jenis-jenis bisnis ini sudah mulai berubah. Dari kalau untuk manufaktur sendiri otomatis itu harus kita buat sendiri, tapi mungkin prosesnya itu sudah bisa juga sesuai dengan kemajuan zaman sekarang, terkomputerisasi dan dia lebih canggih, mungkin sistemnya robotik dan lain-lain. Untuk sistem sekarang sudah banyak berubah dari tradisional menjadi modern, dari offline menjadi online. Kalau kita lihat pada gambar yang pertama, ini offline. Jadi gambar ibu yang di pasar ini jual sayur mayur, jadi dia melakukan penjualan secara langsung kepada konsumennya, dimana si ibu dengan konsumen ini menjual sayur mayur. Dan kita lihat di gambar kedua yang store ini, kita lihat ada beberapa toko, dan dalam beberapa toko dia memiliki bentuk fisik dari toko itu, sedangkan satu dia hanya memajang gambar-gambarnya dan menjualnya melalui komputer. Jadi memang sudah mulai berubah, jadi tidak ada bentuk fisik di sini di toko ini. Jadi dia menjual secara online. Baru selanjutnya di bawahnya kita lihat proses pembelajaran juga berubah dari konvensional, mungkin tatap muka. Kalau di Indonesia pun sudah mulai ada, tapi kebanyakan masih di luar negeri. Luar negeri itu sangat banyak itu perkuliahan online. Jadi mereka cukup di rumah saja atau mungkin di tempatnya masing-masing saat mereka sedang melakukan aktivitas sambil mengikuti perkuliahan. Kalau di Indonesia, jadi saat ini terjadi memang karena kondisinya memang dipaksa kita untuk semua stay di rumah. Jadi mau tidak mau perkuliahan itu harus sistem daring, online. Maka kita mulai menjadi online. Kalau tidak, sebelumnya Indonesia masih jarang itu, learning masih sangat jarang dipergunakan. Kita lihat dari gambar ini, di sini ada hubungan antara si penjual dengan si pembeli, hubungan antara produsen dengan konsumen. Kalau kita lihat di sini, ada sesuatu yang diserahkan oleh konsumen dengan produsen, yaitu kalau kita lihat di gambar, penjual memberikan barangnya, yaitu kebutuhan dari si konsumen, dan si konsumen memberikan uangnya untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi di sini inilah proses bisnis. Tetapi di dalam semua ini ada yang membatasi, yaitu etika. Jadi ada batasan-batasan yang mereka harus jaga, tidak bisa langgar. Kalau kita lihat di sini, masyarakat modern itu sudah terdoktrin bahwa semuanya itu karena uang, semuanya bisa karena uang. Itulah masyarakat modern. Jadi masyarakat modern adalah masyarakat yang otomatis adalah masyarakat bisnis. Kalau kita lihat di sini, pelaku bisnis beranggapan hanya bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dan bersikap netral. Itu yang tadi kita bilang, harus ada etika yang membatasinya, ada etika yang membuat aktivitasnya itu tidak kebablasan. Jadi tidak hanya cukup bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan konsumen, dan tidak cukup bersikap netral kepada konsumen, tetapi ada hal-hal yang mungkin harus mereka perbaikin, mungkin ada hal-hal yang mereka tidak bisa langgar dan lain-lain. Jadi untuk membatasi itu, maka adalah didirikan lembaga-lembaga konsumen. Kalau di Indonesia namanya YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yang memiliki peran melindungi konsumen dari tindakan-tindakan yang tidak atau di luar batas dari produsen, atau ini menjadi wadah tempat kita mengadu. Seperti itulah mungkin Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ini. Jadi kalau kita lihat, akhirnya hubungan produsen dan konsumen menjadi lebih baik. Jadi konsumen itu bisa memenuhi kebutuhannya
dari si produsen, tetapi produsen memenuhi kebutuhannya kepada konsumen tidak melampaui batas. Contoh seperti Indonesia kan ada namanya pasar monopoli. Monopoli itu kita bilang perusahaan Pertamina ini kan dimonopoli oleh bahan bakar, itu dimonopoli oleh Pertamina. Tetapi karena ada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Pertamina tidak semena-mena menaikkan harga, membuat harga yang berbeda di setiap daerah, karena konsumen di mana saja pun mereka harus mendapatkan haknya secara baik, harus sama rata, harus adil. Jadi antara produsen dan konsumen itu memiliki hak kontraktual. Kalau kita berbicara hak kontraktual, ini kita berbicara antara ada hal yang adil antara satu pihak dengan pihak yang lain, atau persetujuan itu kita disepakatin. Dalam artian kalau kita mendefinisikan hak kontraktual itu adalah hak yang timbul dan dimiliki seseorang ketika memasuki suatu persetujuan atau kontrak dengan pihak lain. Oke. Jadi mereka itu memiliki kesepakatan di dalamnya. Jadi kalau kita lihat di gambar berikutnya, ini ada, ayo jadi konsumen yang cerdas guys. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih mana barang yang sesuai untuk kita, mana yang tidak sesuai, mana barang yang memang benar-benar bisa memenuhi kebutuhan kita, tetapi tidak membuat kita menjadi boros atau mungkin harus mengeluarkan uang yang lebih untuk satu produk. Jadi setiap pelayanan yang diberikan oleh produsen itu harus sesuai dengan keinginannya konsumen. Jadi kalau kita lihat di sini ada Consumer Choice Award, yaitu Business Excellence. Jadi di sini ada award kalau perusahaan yang terbaik memberikan pelayanan itu akan mendapatkan award ini. Jadi nanti akan ada surveinya, mana perusahaan yang paling bagus memberikan pelayanan, mana perusahaan yang paling memuaskan si konsumennya. Karena setiap konsumen itu sangat membutuhkan konsumen itu bergantung kepada produsen untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi mereka jangan semata-mata karena mereka butuh untuk memenuhi kebutuhannya, mereka ya judes-judesan melayaninya mungkin, atau ya mereka membuat harga yang tidak wajar. Atau seperti sekarang masker kan harganya ya memang kita butuh, tapi harganya banyak yang tidak wajar. Contoh seperti masker yang dulu kita ingat sebelum kejadian COVID-19 itu harganya cuma 1.000 per bijinya, tapi sekarang mulai dari 5.000 sampai 10.000 harga per lembar masker itu. Jadi di sini si konsumen, di gambar ini kita lihat konsumen butuh mereka pelayanan yang murah. Jangan dong karena kita butuh kalian buat harga yang di luar dari jangan karena kami butuh kalian mengambil untung yang sebesar-besarnya. Kita lihat di sini sekarang kan harga produksinya berapa dan dia mau mengambil untung seberapa. Jangan lebih dari 100% malah keuntungan yang diambil. Jadi baru selanjutnya ya jangan serta-merta karena kita memang butuh produk itu, kita butuh pelayanan yang murah terus dikasih produk yang tidak bermutu. Otomatis itu salah. Walaupun murah tapi harus berkualitas. Karena hal itu adalah memberikan penghargaan kepada konsumen. Baru konsumen itu juga butuh transparansi, dalam artian produk ini apa aja yang ada di dalamnya. Oke. Baru kalau kita berbicara tadi yang kontrak yang baik dan adil itu bisa harus memenuhi beberapa syarat di bawah ini. Contoh beberapa syarat, yaitu satu, kedua belah pihak mengetahui sepenuhnya hakikat dan kondisi persetujuan yang mereka sepakati. Yang kedua, tidak ada pihak yang memalsukan fakta tentang kondisi dan syarat-syarat kontrak. Jadi tidak ada yang memalsukan. Contoh seperti sekarang kan banyak perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak, yang perjanjian itu banyak yang disamarkan agar bisa melakukan penipuan. Itu salah, itu tidak bisa dikatakan baik dan adil jika masih tidak terjadi kalau terjadi pemalsuan. Baru tidak ada pemaksaan, dalam artian sekarang kan banyak masyarakat ini
diharuskan untuk melakukan harus menyepakati apa yang diberikan oleh si pihak yang pertama, yaitu mungkin contoh seperti surat lelang. Itu kan mau nggak mau, sebenarnya itu tidak pemaksaan, tapi memang mau nggak mau kita harus menyetujuinya. Baru selanjutnya kontrak tadi itu tidak mengikat untuk tindakan yang bertentangan dengan moralitas, itu sangat penting. Baru selanjutnya kita melihat gambar berikutnya. Ini ada gambar yang pertama, ini adalah konsumen, ini orang memakai mahkota dan keranjang belanjanya juga adalah emas. Ini dikatakan bahwa konsumen itu menggambarkan konsumen itu raja, tetapi raja di sini bukan berarti dia memiliki kuasa yang penuh. Jadi di sini konsumen adalah raja, adalah dia harus dilayani, diberikan pelayanan yang terbaik, karena walaupun mereka untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, kebutuhan dari si konsumen itu, tetapi perusahaan pun atau produsen tidak akan bisa berkembang, tidak akan bisa maju kalau konsumen tidak ada. Oleh karena itu maka YLKI tadi membuat Hari Konsumen Nasional atau Harkonas. Ini jatuh pada tanggal 20 April. Biasanya jatuh tanggal 20 April. Jadi kalau kita mau ada hal-hal yang tidak sesuai kita rasa atau mungkin mulai bermasalah, contoh pernah terjadi makanan cepat saji yang dibuat oleh franchise dari luar negeri. Kita nggak usah sebut merek, seperti MCD, KVC, ya mereka itu tidak transparan apa yang ada terkandung di produk-produk mereka. Jadi kalau kita merasa junk food itu nggak bagus, ini bisa kita laporkan ke Konsumen Indonesia, www.konsumen Indonesia. Kenapa junk food itu nggak bagus? Kenapa kita mengatakan harganya tidak sesuai? Kita laporkan ke mereka. Itu bisa melalui portal www.konsumen/indonesia.id. Itu aja. Terus selanjutnya di sini kewajiban produsen. Yang pertama itu memenuhi ketentuan yang melekat pada produk. Selanjutnya menyingkatkan semua informasi. Jadi harus diberitahukan apa informasi yang terkandung dalamnya. Buruk dan baiknya itu harus disampaikan agar konsumen tahu mana yang lebih pantas untuk dia. Terus selanjutnya tidak mengatakan yang tidak benar tentang produk yang ditawarkan. Contoh, ini biasanya di iklan sih yang kita terlalu iming-imingi atau diberikan harapan yang palsu. Contoh, kalau kita pakai pemutih hand body, kulit kita bisa jadi putih, itu kan tidak benar tentang produk itu. Mungkin kalau yang putih tetap menggunakan itu akan tetap putih, tapi kalau yang putih yang hitam tiba-tiba menjadi putih, itu kan tidak bisa langsung, harus ada proses. Itu seharusnya diberitahukan. Baru selanjutnya, karena ada hal-hal yang di atas, produsen harus mempertimbangkan juga ada gerakan-gerakan masyarakat, karena tadi sudah diwadahi oleh YLKI tadi atau lembaga-lembaga perlindungan konsumen. Makanya si produsen harus waspada. Jadi ada beberapa pertimbangan masyarakat melakukan gerakan, yaitu pertama, produk yang semakin banyak dan rumit, terspesialisasinya jenis jasa, pengaruh iklan terhadap kehidupan konsumen, keamanan produk yang tidak diperhatikan, posisi konsumen yang lemah. Jadi hal ini perlu menjadi pertimbangan dari produsen. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang mereka harus pertimbangkan. Jadi contoh seperti Indonesia ini adalah negara Islam terbesar di dunia. Ya, karena jumlah penduduk Indonesia kan besar dan penganut agama Islam. Makanya mau tidak mau perusahaan harus melihat hal itu. Contoh seperti kita perusahaan makanan, mau nggak mau makanan itu harus bersertifikat halal. Jangan sampai itu makanan yang kita jual merugikan orang lain. Contoh, ada mungkin yang tidak seperti dulu pernah kejadian, ini masih isu sih tapi tidak terbukti, bahwa Ajinomoto mengandung mengandung minyak B2 katanya. Itu memang tidak terbukti, tapi hal-hal itu jangan sampai terjadi. Jadi andaikan memang produk Anda tidak halal, cantumkan bahwa produk Anda mengandung
hal-hal yang tidak halal. Jadi itu dia pertimbangan gerakan dari konsumen tadi. Jadi kalau kita lihat di sini ada konsumen-konsumen itu, karena sistem belanja sekarang juga yang sudah berubah, maka harus ada hukum yang mengatur itu. Jadi andaikan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh konsumen, maka konsumen harus dilindungi. Ada hukum yang melindungi konsumen itu. Jadi kalau kita lihat di bawah, ini hukum khususnya hukum ekonomi mempunyai tugas untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dengan pengusaha, masyarakat dan pemerintah. Jadi ketiga hal ini harus bersinergis dalam hukum ekonomi. Jadi kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen benar-benar menegaskan, jadi secara tegas menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia secara nasional pada era globalisasi harus mampu menghasilkan aneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat menjadi sarana penting bagi masyarakat, dan sekaligus juga harus mendapatkan kepastian atas barang jasa bahwa produk yang mereka terima itu tidak mengakibatkan kerugian. Itu di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Jadi saya tegaskan lagi bahwa ini adalah bahwa undang-undang ini secara tegas memang menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi nasional pada era globalisasi harus mampu menghasilkan produk yang memiliki kandungan teknologi yang menjadi sarana bagi kesejahteraan masyarakat. Baik, selanjutnya ini gambar kita lihat perlindungan konsumen, di mana konsumen akan membeli produk, akan mendapatkan produk-produk tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Apakah mereka sudah terlindungi? Apakah ada badan hukum yang melindungi mereka dan lain-lain. Jadi kalau kita berbicara perlindungan konsumen, kita harus tahu dulu apa sih itu perlindungan konsumen. Kalau kita berbicara perlindungan konsumen, kita berbicara tentang segala upaya yang menjamin adanya kepastian untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Itulah perlindungan konsumen. Jadi segala upaya yang menjamin adanya kepastian untuk memberikan perlindungan. Oke. Terus selanjutnya, konsumen itu apa sih sebenarnya? Kadang kan kita konsumen ya, konsumen apa gitu loh. Konsumen itu adalah setiap orang yang menggunakan produk atau memakai produk, baik barang dan jasa yang tersedia di masyarakat, yang beredar di masyarakat, baik untuk kepentingan sendiri, kepentingan keluarga, kepentingan orang lain, kepentingan organisasi, ataupun makhluk hidup lainnya yang yang nantinya itu tidak untuk diperdagangkan, tetapi dikonsumsi atau dihabiskan oleh kita sendiri. Jadi itu Pak, makhluk hidup lainnya Pak, itu untuk apa itu Pak? Jadi kalau saya bilang makhluk hidup lainnya itu seperti kita punya hewan peliharaan. Kalau kita memiliki hewan peliharaan, otomatis kan kita akan beri dia makan juga, kita juga melakukan perawatan. Kalau seperti sekarang kan ada namanya salon hewan, dokter hewan dan lain-lain. Itu kan mereka juga mengkonsumsi produk yang dihasilkan oleh perusahaan atau produsen. Jadi itu juga harus terlindungi. Karena apa? Karena yang pemiliknya adalah manusia. Dan begitu juga contoh seperti tanaman. Tanaman juga kan tanaman juga kan makhluk hidup yang juga membutuhkan produk-produk yang disiapkan atau disediakan oleh perusahaan. Contoh seperti pupuk, pestisida, baru unsur-unsur lainnya kan mereka butuh. Itu kan disiapkan oleh produsen. Tetapi contoh seperti kelangkaan pupuk urea pada tahun-tahun berapa saya lupa, itu kan menjadi masalah. Petani yang akan menghidupkan tanaman itu susah mendapatkan urea. Mau nggak mau, urea itu mereka cari, walaupun harganya tinggi, itu mereka beli karena kebutuhan dari tanaman yang mereka tanam. Jadi di situ jangan sampai terjadi contoh penimbunan urea tadi, sehingga harganya bisa mahal dan lain-lain. Jadi untuk selanjutnya, Undang-Undang Nomor 3
tentang perlindungan konsumen juga. Jadi tujuan dari perlindungan konsumen ini ada 6. Jadi yang pertama kita lihat meningkatkan kesadaran kemampuan, baru yang kedua mengangkat harkat martabat konsumen, baru yang ketiga itu meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih dan menentukan dan menuntut haknya sebagai konsumen. Itu tadi yang di atas kita bilang, mari menjadi konsumen yang cerdas, katanya gambar yang saya tunjukkan di awal tadi. Terus selanjutnya menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum. Itu tadi yang sangat penting. Baru selanjutnya menumbuhkan kesadaran pelaku tentang pentingnya perlindungan ini. Jadi produsen itu pun harus sadar bahwa melindungi konsumen itu sangat penting. Melindunginya seperti apa? Dengan bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam melakukan bisnis atau usahanya. Terus selanjutnya meningkatkan kualitas produk, baik barang dan jasa, yang menjamin kelangsungan usaha produk itu, baik kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dari si konsumen. Itulah dia tujuan dari perlindungan konsumen itu. Baik, kita langsung masuk ke ajas-ajas perlindungan konsumen. Saat kita berbicara ajas, ini ada 5 ajas yang dihasilkan dari perlindungan konsumen itu. Yang pertama, ajas manfaat. Saat kita berbicara ajas manfaat, kita mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan hukum untuk konsumen itu harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Jadi tidak hanya melindungi konsumen, tidak hanya melindungi produsen, tetapi keduanya harus dilindungi. Baru selanjutnya azas keadilan. Saat kita berbicara azas keadilan, kita berbicara tentang ada hal yang sama rata. Jadi kalau kita berbicara di azas keadilan ini, partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Hak kamu apa? Kewajiban kamu apa? Kewajibannya konsumen tadi adalah membayarkan produk, membayarkan harga produk itu. Sedangkan haknya adalah menerima produk atau barang tadi seharga uang yang mereka berikan. Perusahaan atau produsen, apa haknya? Apa kewajibannya? Memberikan produk yang berkualitas kepada konsumen. Kewajibannya, haknya apa? Yang menerima bayaran atas jasa yang mereka keluarkan. Itu dia ajas keadilan. Baru selanjutnya ajas keseimbangan. Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material dan spiritual. Jadi enggak hanya materi. Jadi perusahaan enggak hanya mendapatkan keuntungan, tetapi ada hal-hal lain yang mereka harus berikan. Jadi harus seimbang. Selanjutnya ajas keamanan dan keselamatan konsumen. Di sini memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan atau pemakaian atau pemanfaatan produk yang dikonsumsinya. Itu dia ajas keamanan. Ajas kepastian hukum. Saat kita berbicara ajas kepastian hukum, si pelaku usaha maupun si konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta yang sangat pasti, negara harus menjamin kepastian hukumnya. Jadi jelas hukumnya apa saat perusahaan tidak menyertakan tanggal kadaluarsa, apa yang kena kepada perusahaan, apa yang akan diberikan sanksi kepada perusahaan, itu harus jelas. Oke, itulah pembahasan kita minggu ini, pada pertemuan ini. Jadi selalu jaga jarak, selalu di rumah, jangan keluar rumah kalau tidak terlalu penting, dan selalu semangat. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.